Dan pemirsa, kali ini dalam segmen Insight Numbers kita akan membahas mengenai performa IHSG yang kebakaran pasca petaka MSCI bersama CEO Sukor Sekuritas Bernardus Wijaya. Pak Bernard, selamat siang. Ya, selamat siang Helen, apa kabar? Baik Pak Bernard, kita lihat IHSG lagi-lagi terkena trading halt di sesi pertama hari ini usai MSCI membekukan sementara penyesuaian indeks karena menyoroti soal transparansi struktur kepemilikan saham. Bagaimana analisa Anda? Ya, IHSG 2 hari ini mengalami keturunan yang cukup signifikan atau bisa kita bilang crash, di mana 2 hari ini sempat turun lebih dari 15%, di mana tadi sempat menyentuh area support kuat, support psikologis di area 7.500, tetapi puji Tuhan dia bisa rebound dan selanjutnya akan menguji area resistance selanjutnya di area 7.800. Dan jika IHSG bisa bertahan di atas 7.800, ini ada potensi adanya technical rebound di keesokan hari hingga minggu yang akan datang. Karena menurut saya kepanikan hari ini hanya kepanikan saat karena ketakutan para investor, terutama investor asing, Indonesia diturunkan dari emerging market ke frontier market. Sesuai dengan pernyataan MSCI sebelumnya, jika keterbukaan informasi kaitannya mengenai free float tidak disesuaikan dengan kebijakan dari MSCI. Uang bahwa MSCI ini bisa menurunkan kategori bursa saham kita dari emerging market ke frontier market. Apa risikonya jika ini terjadi? Risiko jika ini terjadi adalah outflow dari IHSG dari foreign sebanyak lebih dari 150 triliun rupiah, yang mana ini akan mengakibatkan kegoncangan dari indeks kita, bahkan mungkin bisa berdampak ke currency Indonesia juga. Oleh karena itu berbagai upaya harus dan wajib dilakukan oleh regulator, termasuk pemerintah, Kementerian Keuangan, OJK dan IDX untuk terus melakukan track dan timeline supaya penyelesaian mengenai free float ini bisa segera menyesuaikan dengan MSCI sesegera mungkin paling lambat bulan Mei nanti. Selain itu, kita harapkan adanya komunikasi intens dari regulator kepada MSCI dan juga pemerintah supaya kaitannya mengenai penurunan ini tidak terjadi dan supaya kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan MSCI segera mungkin, serta kita juga mengharapkan adanya update secara rutin kepada para investor dalam negeri dan luar negeri mengenai progres mengenai MSCI ini sendiri. Saham konglomerasi yang sebelumnya diprediksi masuk ke MSCI ini kompak dilego oleh investor terkena aksi net sell besar-besaran. Apakah ini artinya bahwa ada kemungkinan saham-saham konglomerasi ini tidak jadi masuk ke MSCI? Sesuai dengan surat MSCI sebelumnya, bahwa di bulan Februari ini akan ada freeze kaitannya mengenai rebalancing MSCI, di mana tidak ada konstituen baru untuk MSCI dan tentu saja tidak ada inflow baru dari MSCI ke pasar modal Indonesia sampai bulan Mei nanti direview ulang kaitannya mengenai transparansi data kepemilikan atau free float di IHSG. Nah, oleh karena itu saham-saham konglomerasi ini yang paling terdampak cukup signifikan. Karena mengapa? Karena story mereka adalah kaitannya mengenai MSCI dan mungkin secara fundamental juga valuasinya sudah cukup mahal dibandingkan dengan saham-saham lainnya. Oleh karena itu untuk kondisi market seperti ini strategi kita adalah lakukan buy on weakness untuk saham-saham berfundamental baik seperti sektor perbankan dan juga sektor-sektor lainnya, sektor defensif, seperti sektor telekomunikasi, ada Telkom dan juga Excel Axiata, dan juga sektor-sektor consumer yang tidak begitu terdampak dengan MSCI dan bisa dibilang menjadi sektor defensif. Selain tentu saja saham-saham emas-emasan seperti MDKA Emas, ARCI, ataupun saham-saham related to commodity yang merupakan core dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oke, Pak Bernard, MSCI beri tenggat waktu sampai rebalancing berikutnya di bulan Mei. Lalu kita juga mendapatkan kabar bahwa sejumlah emiten ini akan melakukan aksi buyback. Artinya apa yang perlu dilakukan untuk menunggu hingga bulan Mei nanti? Yang perlu dilakukan menunggu hingga bulan Mei nanti adalah regulator, SRO, pemerintah yang berkomunikasi dengan MSCI harus menyampaikan keterbukaan progresnya, timelinenya, apa yang telah dilakukan supaya MSCI ini bisa menerima laporan keterbukaan free float yang ada di Indonesia atau di IHSG ini. Dengan adanya komunikasi yang intens antara OJK, BEI, pemerintah dengan para investor dan juga MSCI yang selalu disampaikan
keterbukaannya dan tambahannya, ini akan menenangkan para investor untuk tidak melakukan aktivitas panic selling. Dan kita lihat juga IHSG hari ini walaupun sempat hampir turun 10%, menyentuh support area 7.500, kali ini udah rebound di area 7.700. Dan mudah-mudahan ini indikasi pertanda adanya technical rebound sambil kita tunggu aktivitas atau aksi dari pemerintah menyampaikan progresnya kepada kita apa yang telah mereka lakukan dengan MSCI, dan kita harapkan intensitas komunikasinya bisa ditingkatkan dengan MSCI sehingga menimbulkan kepercayaan lagi dari institusi MSCI terhadap IHSG atau Indonesia. Baik Pak Bernard, kita bergeser ke sentimen global. The Fed kembali menahan suku bunga, padahal sebelumnya sudah memangkas sebanyak 3 kali ya. Apa yang bisa dicermati dari katalis ini? Saat ini kita bisa melihat bahwa inflasi di Amerika Serikat sudah mulai mendekati area 2%. Sehingga tentu saja dengan suku bunga yang ditahan ini, investor cenderung untuk belum begitu agresif ke instrumen yang lebih agresif seperti pasar saham atau cryptocurrency. Sehingga oleh karena itu dari sisi market global dan regional, inflow kaitannya mengenai ke stock market tidak akan setinggi yang diekspektasikan ketika suku bunga turun. Tetapi menurut pandangan saya, saat ini konsensus emang meramalkan bahwa suku bunga dipertahankan. Sehingga kalau kita melihat bursa regional dan internasional, tidak begitu berdampak signifikan pergerakan harganya. Hanya saja Indonesia yang berbeda karena ada kaitannya mengenai MSCI regulation. Oke, jadi tekanan yang terjadi di bursa saham kali ini lebih didominasi oleh MSCI dan juga faktor domestik begitu? Betul sekali. Dan kita harapkan pemerintah dan juga BEI serta OJK secara regulator untuk terus memberikan update terkini kepada masyarakat, kepada investor supaya tidak panik kaitannya mengenai progres keterbukaan informasi yang diminta MSCI kepada kita. Dan jika itu disampaikan, masyarakat lebih tenang, investor tidak akan panik sell. Ini akan mengakibatkan IHSG kita bisa kembali bergairah lagi. Baik, terima kasih Pak Bernardus Wijaya selaku CEO Sukor Sekuritas sudah bergabung bersama kami di Nusantara Economic Updates pada siang ini. Sukses dan sehat selalu Pak Bernard. Ya, terima kasih Alan.